Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Astagina dengan NIM 23021200040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya seni berbasis VR dan AR. Yang pertama itu ada pengertian VR. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan sepenuhnya berada di dunia fisik nyata mereka. Dalam pengertian VR, pengguna menggunakan headset VR yang terhubung ke komputer atau perangkat khusus, dan mereka merasa seolah-olah mereka telah masuk ke dalam dunia maya yang disimulasikan. Dengan VR, pengguna dapat merasakan sensasi seperti berada di tempat yang berbeda, berinteraksi dengan objek virtual, dan merasakan lingkungan tersebut melalui penglihatan, pendengaran, dan dalam beberapa kasus ada perasaan fisik gitu ya. VR adalah teknologi yang telah ada sejak beberapa dekade yang lalu, tetapi baru-baru ini dengan kemajuan perangkat keras dan perangkat lunak, VR telah menjadi lebih terjangkau dan lebih realitas. Pada dasarnya, VR menciptakan dunia maya yang impresif yang dapat merangsang pengalaman sensorik si pengguna. Selanjutnya ada AR atau Augmented Reality, adalah teknologi yang memadukan elemen-elemen dunia nyata dengan elemen-elemen virtual digital. Dalam pengalaman AR, pengguna melihat dunia nyata di depan mereka melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau headset AR di elemen-elemen digital ditambahkan ke tampilan dunia nyata tersebut. Ini menciptakan pengalaman di mana objek virtual atau informasi terlihat seolah-olah mereka ada di dunia nyata. Sebagai contoh sederhana, Anda dapat membayangkan menggunakan aplikasi AR di ponsel Anda untuk menampilkan informasi cuaca langsung di atas pemandangan langit biru. Atau Anda dapat menggunakan aplikasi AR untuk menambahkan karakter hewan peliharaan virtual yang lucu ke dalam gambar yang Anda ambil dengan kamera ponsel Anda. Teknologi AR juga berkembang pesat terutama dalam aplikasi bermain dan pengalaman sehari-hari. Next, selanjutnya ada perbedaan VR dan AR. Itu ada kedua teknologi ini, VR dan AR, memberikan pengalaman digital yang memikat, tetapi perbedaan utamanya antara keduanya adalah bagaimana mereka mengintegrasikan di dunia virtual dan dunia nyata. Emisi penuh dan versus integrasi dunia nyata, yaitu VR menciptakan lingkungan maya yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata. Pengguna VR tersosialisasi sepenuhnya dalam pengalaman virtual, dan mereka tidak melihat dunia nyata mereka selama beberapa pengguna headset VR. Di sisi lain, AR mempertahankan pandangan dunia nyata pengguna dan menambahkan elemen-elemen virtual di dalamnya. Lalu yang kedua itu ada sensasi dan interaksi fisik. Dalam VR, pengguna sering merasa bahwa mereka berada dalam lingkungan yang sepenuhnya berbeda, dan mereka dapat berinteraksi dengan objek virtual melalui gerakan fisik mereka. Sedangkan dalam AR, interaksi fisik biasanya terbatas dan pada perangkat yang digunakan, semisalnya sentuhan layar ponsel atau alat tambahan seperti controller. Contoh pengguna VR itu sering digunakan dalam game, simulasi pelatih seperti 360 derajat, dan aplikasi didikan. Sedangkan AR digunakan dalam aplikasi sehari-hari seperti navigasi, pemandangan berbasis lokasi, dan permainan berbasis lokasi seperti Pokemon Go. Next, selanjutnya kita akan mengenal seniman yang menggunakan teknik AR, yaitu Ines Alpa. Di sini mengenal Ines Alpa. Ines Alpa adalah seniman digital yang tinggal di Paris. Ia terkenal dengan rangkaian 3D-nya yang mulai ia coba saat bekerja sebagai direktur seni di bidang periklanan dengan spesifikasi kecantikan dan kemewahan. Tujuannya adalah untuk mendorong pendekatan yang menyenangkan dan kreatif terhadap riasan dan ekspresi diri. Seninya melalui batasan tata rias dan kecantikan
penggunaan perangkat lunak 3D dan realitas tambahan. Seniman tersebut menciptakan versi realitas yang mempesona dan fantastis tanpa batasan fisik apapun. Efek tata rias 3D-nya menentangkan gravitasi, menampilkan tekstur warna-warni, dan menumbuhkan bunga dari kulit seseorang. Dia telah jadi Ines Alpha ini sudah beberapa kali berkolaborasi dengan merek-merek ternama seperti Aloeberry, Geki, dan Niken, Dior Makeup, dan telah memamerkan karya seni di berbagai festival, konferensi, dan pameran di seluruh dunia seperti Montreal dan Lisbon, Berlin, New York, dan Paris. Next, selanjutnya yaitu ada karyanya Ines. Ada beberapa karya Ines di sini. Karya Ines ini ada yang berjudul Control Embedded NVC Teknologi. Karya Ines Alpha lebih dari sekedar dari seni visual. Ia mencerminkan ide-ide tentang masa depan identitas, hubungan manusia dengan teknologi, dan peran seni dalam memperluas batasan estetika. Dengan gaya yang futuristik, emosional, ia menciptakan dunia di mana realitas dan imajinasi bertemu, memberikan peluang bagi penonton untuk merefleksikan diri mereka melalui seni digital. Karya yang sering ditampilkan elemen surreal dengan bentuk-bentuk organik yang berkilauan seperti mutiara, kristal, atau material cair. Ini memberikan kesan futuristik magis. Melalui make-up digital, Ines mengeksplorasikan tema identitas, tubuh, dan transformasi. Ia menentang norma kecantikan tradisional dengan menggabungkan elemen fantasi dalam realitas. Pengguna teknologi canggih, karyanya memanfaatkan teknologi AR dan perangkat lunak, desain seperti 3D untuk menciptakan pengalaman visual impresif dalam interaktif. Next, selanjutnya Ines mengubah konsep tradisional kecantikan menjadi sesuatu yang tidak terikat dan tanpa batasan fisik. Penekanan bahwa kecantikan tidak harus nyata, tetapi dapat bersifat virtual atau imager. Membangkitkan masa depan di mana teknologi menjadi bagian integral dan ekspresi diri. Penggabungan seni digital dengan elemen mode menciptakan aksesoris virtual yang menyerupai perhiasan atau riasan. Next, selanjutnya itu karya Ines Alpha mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan masalah sosial kontemporer melalui eksplorasi integritas, kecantikan, dan teknologi. Industri kecantikan sering kali membatasi definisi cantik melalui standar tertentu seperti bentuk wajah, warna kulit, atau gender, menawarkan ekspresi tanpa batasan melalui 3D makeup. Jadi Ines Alpha mengajak audiens untuk menerima keunikan individual, mengkritik homogenisasi kecantikan yang dipromosikan oleh media iklan. Dalam era digital, manusia makin sering membangun identitas virtual melalui media sosial, yaitu avatar dan filter. Karya ini menggambarkan bagaimana teknologi memungkinkan transformasi identitas tanpa batas melalui realitas fisik, menunjukkan kebebasan dalam mengekspresikan diri di dunia maya, mengangkat isu tentang keaslian atau authenticity, dan hubungan antara identitas fisik dan digital, koneksi dengan alam dan keberlanjutan. Banyak dari karya Ines terinspirasi oleh bentuk organik seperti bunga, karang, dan elemen alami lainnya. Ini mencerminkan keprihatinan terhadap hubungan manusia dengan alam
di tengah krisis lingkungan global. Selanjutnya ada teknik media yang digunakan oleh Ines. Ines Alfa menggunakan berbagai teknik media dalam karyanya seperti 3D modeling dan animasi menggunakan perangkat yang seperti Blender dan Cinema 4D untuk menciptakan make-up digital 3D dan elemen visual yang kompleks. Lalu selanjutnya ada augmented reality atau AR, membuat filter AR di platform seperti Spark AR dan Lens Studio memungkinkan desain makeup diterapkan langsung pada wajah pengguna di media sosial. Lalu yang selanjutnya itu ada rendering dan visualisasi menggunakan teknik rendering untuk menghasilkan gambar dengan efek pencahayaan, tekstur, dan efek visual yang dramatis. Lalu Ines Alfa juga menggunakan sosial media untuk karya-karya yang dibagikan melalui Instagram, Snapchat, memungkinkan integrasi langsung dengan audiens. Lalu eksperimen dengan material digital, menggunakan material fantasi dan efek visual seperti neon, kilau, logam untuk menciptakan desain yang futuristik. Selanjutnya, ada kolaborasi dengan model dan fotografer yang cukup ternama, yaitu bekerja dengan model fotografer yang menghasilkan foto yang berkualitas. Selanjutnya ada makna dan pesan karya Ines Alfa menyampaikan pesan tentang transformasi identitas dan kecantikan melalui teknologi dengan memanfaatkan AR dan make-up digital untuk mendekontribusi standar kecantikan tradisional. Alfa mengajak audiens untuk melihat kecantikan dalam perspektif yang lebih inklusif dan fluid, mendorong orang-orang untuk merayakan keragaman dan keunikan diri sendiri mereka. Dengan desain make-up digital 3D, ia menunjukkan bahwa kecantikan bukan hanya soal penampilan fisik gitu ya, tetapi juga ekspresi kreatif dalam dunia digital. Penggunaan AR memungkinkan audiens untuk berinteraksi dengan karya, menjadikan pengalaman pribadi dan dinamis. Selain itu, karya-karya Alfa menggabungkan elemen alam yang diubahkan menjadi bentuk futuristik, menggambarkan hubungan antara alam dan teknologi. Ini mencerminkan bagaimana teknologi memberi kebebasan dalam ekspresi diri dan menciptakan integritas yang lebih fleksibel. Karya Alfa mengajak kita untuk merefleksikan kembali integritas di dunia digital, mengkritik standar sosial, membatasi ekspresi diri, dan mendorong kita untuk merayakan keragaman dan kreativitas dalam dunia visual yang semakin dominan. Selanjutnya ada pengaruh karya. Karya Ines Alfa mengaruh banyak bidang, termasuk seni, kecantikan, dan teknologi. Ia mendefinisikan ulang kecantikan dengan mengajak audiens merayakan keragaman identitas melalui make-up digital dan AR. Menantang standar komunitas tradisional yang sempit, karya-karya mendorong seniman untuk mengeksplorasi seni digital dan teknologi, memperkenalkan pengalaman interaktif yang memungkinkan audiens berpartisipasi langsung dalam karya seni. Alfa juga mempengaruhi industri kecantikan digital dengan filter AR yang semakin populer di media sosial. Selain itu, karyanya mengkritik standar sosial komunisme digital, mengajak kita untuk merenung tentang hubungan antara kecantikan, teknologi, dan budaya visual. Selanjutnya, menurut pandangan pribadi saya, karya Ines Alfa menurut saya sangat menarik karena berhasil menggabungkan seni, teknologi, dan ekspresi identitas dengan cara yang sangat inovatif. Dengan manfaat AR dan make-up digital, Alfa tidak hanya menciptakan karya seni
visual yang menakjubkan, tetapi juga membuat ruang bagi audiens untuk terlibat secara langsung dan personal. Saya sangat menghargai bagaimana dia menentang standar kecantikan tradisional yang menggantikan dengan konsep lebih inklusif dan fleksibel, di mana kecantikan bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk yang bebas dan dari penilaian sosial. Selain itu, saya merasa karya-karya sebagai bentuk fleksibel atas hubungan kita dengan teknologi dan bagaimana teknologi bisa membentuk kita mengeksplorasi identitas kita dengan dunia digital. Penggunaan AR dan 3D dalam karya bukan hanya menggunakan rasa ingin tahu, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir tentang identitas dan peran media digital dalam kehidupan kita saat ini. Karya Ines Alpa memberikan saya pandangan baru tentang bagaimana seni dapat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan menciptakan dunia yang lebih dinamis dan penuh kemungkinan. Selanjutnya, ada isu kontemporer. Karya Alpa menunjukkan bagaimana teknologi seperti AR memungkinkan manusia mengekspresikan identitas di dunia maya, memperkenalkan isu tentang keaslian dan persepsi diri dalam ruang digital. Alpa menantang standar kecantikan yang sempit, mengajak kita untuk melihat kecantikan dalam bentuk yang lebih inklusif dan bebas dari seni sosial. Dengan memanfaatkan AR, Alpa membuka seni digital yang lebih inklusif dan dapat diakses secara global, mengatasi batasan seni tradisional yang hanya sebatas pada galeri fisik. Karya ini juga mencerminkan bagaimana media sosial dan konsumerisme digital mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan seni dan ekspresi diri, menciptakan ruang baru untuk identitas visual. Karya Alpa mengangkat pertanyaan tentang batas antara dunia nyata dan virtual, mencerminkan ketentangan antara kedua dan kehidupan semakin terhubung dengan internet. Nah, itulah jadi rangkuman dari saya tentang karya seni yang berbasis VR dan AR. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.